Jadi intinya, mau tabungnya OD32, mau tabungnya OD38, mau tabungnya OD40, mau tabungnya bocap 300 cc, atau bocap 500 cc, atau bocap 1000 cc, tetap maksimal pengisiannya di 2800 PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Balik lagi bersama saya Cipta Hermanto dalam World Hunter Boom. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa membuat konten kembali, mengingat banyak sekali kejadian yang terjadi beberapa pekan yang lalu tentang senapan angin. Salah satunya ada pemuda di Jawa Timur meninggal dunia karena senapannya sendiri meledak dan kena kepala. Kemudian yang kedua, ada di satu daerah sedang berburu dengan temannya, kemudian tertembak di bagian dada oleh temannya itu sendiri, kemudian meninggal dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, tingkat kesadaran bahwa masyarakat yang gemar senapan angin tidak mempelajari dan mengetahui bahwa teknik dan teknis di lapangan itu seperti apa. Makanya hari ini World Hunter ingin sharing, ingin sama-sama belajar, ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana teknis dan teknik menggunakan senapan ketika kita di dalam hutan. Jadi jangan skip video ini karena mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang dirasa masih pemula dan belum bisa menggunakan senapan angin secara dasar. Jadi kita akan coba bahas bagaimana dasar-dasar menggunakan senapan angin. Hanya di World Hunter kita akan ulas mulai dari hal yang paling basic. Oke teman-teman, di depan kita ada senapan Predator. Ini merek Commander. Senapan ini belum kita rilis, tapi mungkin di video yang pertama ini kita akan coba sedikit memperkenalkan Commander. Ini senapan harga kaki 5 dengan kualitas bintang 5. Jadi buat teman-teman yang sudah mengetahui SAUX varian yang kita rilis beberapa bulan yang lalu, sudah sangat memukau dan banyak sekali dipesan oleh teman-teman bediler di Indonesia. Dan kali ini kita mengeluarkan Commander dengan varian Predator harga kaki 5 kualitas bintang 5. Hanya di World Hunter, ini dia ulasannya. Dalam menggunakan senapan angin, khususnya senapan PCP yang masih legal di pasaran, kita harus mengetahui bahwa cara penggunaan senapan angin yang baik, yang benar itu harus dilakukan secara detail, teman-teman. Mulai dari kita gun handling, kemudian menggunakan senapan di dalam hutan, membawa senapan di dalam hutan, kemudian cara menembaknya juga harus betul-betul bisa terkontrol dengan baik. Yang pertama, kita akan coba bahas bagaimana cara memegang senapan ketika di dalam hutan dan ketika kita nggak digunakan. Jadi ketika teman-teman berburu di dalam hutan, kemudian kita menuju ke lokasi yang akan kita tuju, jadi memegang senapannya seperti apa sih yang benar? Senapan berposisi ke bagian atas. Kenapa kita lakukan pemegangan senapan harus kondisi ke atas? Jadi ketika ada trouble atau human error, posisi peluru yang akan keluar dari laras itu memposisikan ke arah bagian atas. Jadi aman. Jadi tidak boleh senapan itu diposisikan ke bawah, karena itu berisiko untuk kaki kita ataupun kaki orang lain. Jadi cara memegangnya, tangan kiri memegang ke bagian popor, tangan kanan memegang ke bagian tabung bagian depan. Jadi posisinya seperti ini. Ini posisi yang betul. Nah, kemudian posisi yang nggak benar itu yang seperti apa? Kalau misalkan teman-teman mengetahui ada posisi memegang senapan yang salah, misalkan ada yang memegang senapan seperti ini ketika jalan. Nah,
memegang senapan posisi seperti ini sangat disalahkan. Ini tidak benar. Ini sangat beresiko. Unit akan menembakkan ke arah horizontal ya teman-teman. Ini sangat berbahaya, bisa berbahaya untuk diri kita, teman kita, atau masyarakat di sekitar. Jadi ini salah. Kemudian ada juga yang kebiasaan memegang senapannya seperti ini. Ini juga salah untuk senapan angin khususnya. Jadi kebutuhannya kita tidak seperti itu ya, berbeda dengan kepolisian atau TNI. Jadi kita tidak diperbolehkan membawa senapan seperti ini. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan membawa senapan seperti ini juga. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membawa senapan seperti ini di dalam hutan. Jadi cara yang terbaik membawa senapan yaitu memposisikan laras ke bagian atas atau udara seperti ini. Seperti ini. Jadi ini sangat mudah sekali, meskipun kita di dalam hutan, posisi yang enak itu seperti ini. Kemudian teknik yang kedua, agar tetap posisinya berada di atas, teman-teman bisa dirangkul seperti ini. Kita bisa jalan seperti ini. Oke? Kemudian kita bisa menggunakan tali sandang juga, dengan cara kita sandangkan, kemudian larasnya harus ke bagian atas. Cuman dengan catatan, laras itu harus posisi di atas kepala kita, gak boleh senapan posisi disandangkan. Ini kepala posisinya di sini. Ini bisa beresiko kena kepala kita juga atau kepala orang lain. Makanya ketika ditali sandangkan, senapan harus posisi di sini. Larasnya harus di atas. Jadi ketika ada trouble, tetap peluru akan menembakkan ke bagian atas seperti itu. Itu adalah teknik membawa senapan, di dalam hutan. Kejadian yang ada beberapa pekan yang lalu, senapannya itu dia posisinya seperti ini. Nah, ini yang sangat dilarang menggunakan senapan dan membawa senapan seperti ini. Oke? Selanjutnya, kita akan coba memperlihatkan bagaimana gun handling yang baik dan benar ketika dilakukan di dalam hutan. Jadi gun handling itu seperti ini, teman. Gaya kita menembak, tangan kanan memegang ke hand grip, kemudian telunjuk dia diposisikan di bagian atas. Jadi ketika kita akan ready menembak, posisi jari itu tidak boleh berada di bagian on trigger di sini. Jadi usahakan sebelum kita akan melakukan eksekusi penembakan atau menembak target, posisi jari harus off trigger. Posisinya di sini. Posisikan di sini. Kemudian tangan kita di bagian depan seperti ini. Jadi ketika kita menembakkan peluru atau menembak target, ini posisinya harus posisi ke bagian atas, vertikal. Ketika berburu, kita harus menembakkan ke vertikal. Jadi posisi peluru akan terbang ke bagian atas. Berbeda dengan kompetisi, kompetisi itu kebanyakan area penembakan atau area menembaknya itu sudah di-set secara terstruktur, kemudian aman bagi laju peluru. Makanya untuk kelas hunting, posisinya harus ke atas, seperti ini. Posisinya harus ke atas, teman-teman. Seperti ini. Posisinya harus ke atas. Posisinya harus ke atas dan jari kita di off trigger seperti ini. Posisinya. Jadi jangan sampai salah, teman-teman. Jangan sampai belum melihat target tapi tangan udah di dalam seperti ini. Ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Jadi jarinya harus off trigger. Nah, begitulah teknik bagaimana kita memegang senapan. Kemudian teknik menggunakan senapan ketika kita di dalam hutan. Jadi ini adalah sesuatu yang sederhana, tapi kalau tidak diperlakukan dengan baik atau tidak diperhatikan dengan baik, ini akan sangat merugikan diri kita dan orang lain. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ketika di dalam hutan. Jadi teman-teman bisa introspeksi diri dan mengkaji diri apakah kita sudah menggunakan senapan dengan betul atau belum, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kejadian yang beberapa pekan yang lalu merupakan salah satu kejadian di mana tabung senapan meledak. Dan artinya yang pertama itu senapan tidak ready atau sudah rusak. Yang kedua, over capacity atau pengisian yang berlebihan. Jadi kita akan coba membahas kepada teman-teman gimana sih membaca manometer ketika kita akan isi ke senapan. Kita akan coba bahas pengisian manometer senapan angin hanya di Wild Hunter. Oke teman-teman, di depan kita ada manometer. Ini manometer yang biasa atau umum digunakan di senapan-senapan PCP Indonesia. Di sini ada angka 0, kemudian angka 1000, kemudian ada angka 2000, kemudian ada angka 3000 dan di maksimal 3500. Manometer
ini tidak bisa dijadikan sebagai standar pengisian pada sebuah senapan, karena sebuah senapan bisa diisi bukan dilihat dari kualitas atau maksimal angka yang terdapat pada manometer bull ini, tapi manometer bull menyesuaikan dengan kemampuan senapan-senapan yang dibuat di dalam negeri ataupun di luar negeri, seperti itu. Yang pertama, di sini ada 3 warna yang terdapat pada manometer. Yang pertama ada warna kuning, kemudian yang kedua ada warna hijau, dan yang ketiga ada warna merah. Apa sih arti dari 3 warna ini? Kita ketahui bahwa 0 sampai 1500 dia memiliki warna yellow atau kuning. Ini artinya dia di low pressure, teman-teman. Dari angka 0 sampai 1500 itu berwarna kuning, tandanya low pressure. Kemudian dari angka 1500 sampai ke 2500 itu berwarna hijau, artinya medium pressure, ditandai dengan warna hijau. Kemudian ada warna merah mulai dari 2500 sampai ke 3500. Dia berwarna merah, yaitu artinya high pressure. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati dengan warna yang merah. Kenapa harus berhati-hati dengan warna yang merah? Ketika indikator jarum ini memasuki angka lebih dari 2500, itu tandanya udah masuk batas maksimal dari pengisian sebuah senapan angin. Biasanya PCP Indonesia itu memiliki maksimal pressure di 2500 sampai 2800 PSI. Jadi penggunaan pressure yang ada pada senapan di Indonesia itu rata-rata dari 0 sampai 2800 PSI. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati ketika pengisian sudah masuk ke warna merah. Itu tandanya kita sudah memasuki high pressure atau maksimal pressure. Makanya teman-teman, ketika membeli senapan di Indonesia, teman-teman harus mengetahui bahwa maksimal pengisian yang direkomendasikan dari si pengrajin itu berapa PSI. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan pengetahuan teman-teman tentang manometer atau indikator pressure yang ada pada senapan teman-teman. Jadi ketika kita membaca dari 0 sampai 3000 PSI atau 3500 PSI, di sini ada garis-garis yang tipis, kemudian ada garis tebal. Garis tipis artinya pergerakan garis satu ke garis yang kedua itu memiliki PSI 100. Tandanya 100 PSI. Jadi ketika teman-teman menghitung dari satu garis ke garis yang lain, itu hitungannya 100 PSI. Jadi ketika teman-teman sampai ke garis yang tebal, itu artinya hitungannya 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Jadi hitungannya seperti itu. Ketika teman-teman mengisi maksimal di 2800 PSI, teman-teman lihat garis besar yang ada angka 2000. Di situ maksimal hijau tandanya di 2500 PSI. Ketika kita sudah masuk indikator di 2500 PSI atau di hijau paling akhir, tandanya kita masih membutuhkan 300 PSI dari maksimal yang dibutuhkan oleh senapan, yaitu 2800 PSI. Makanya dari yang hijau ini, teman-teman ambil 3 garis ke depan ke warna merah agar tekanannya bisa sampai di 2800 PSI. Jadi ketika masuk ke hijau maksimal, kita ambil 1, 2, 3. Itu tandanya pressure yang dibutuhkan oleh senapan angin yang kita miliki itu sudah maksimal pengisian yang dianjurkan. Jadi stop sampai di situ. Jadi kalau teman-teman ngeyel, karena banyak sekali kejadian ngeyelnya para bediler itu, dia karena tidak memiliki alat isi atau pompa, itu mereka mengisi lebih dari yang dianjurkan, yaitu 2800 PSI, hingga mereka mengisi sampai full. Jadi mereka orientasinya semakin banyak angin yang diisi ke dalam tabung, semakin banyak jumlah yang dihasilkan. Maksudnya jumlah di sini adalah jumlah tembak atau jumlah shot. Itu merupakan sesuatu yang keliru. Ketika teman-teman memiliki senapan dengan tabung OD32,
dengan pressure 2800 PSI itu tidak akan sama dengan teman-teman memiliki tabung dengan OD38. Pressure dengan volume angin itu berbeda, teman-teman. Pressure yaitu adalah tekanan angin, air pressure. Kemudian kalau volume angin itu adalah jumlah ruang yang dimiliki oleh sebuah tabung. Kita ketahui tabung di Indonesia ada tabung pipa OD32, ada tabung pipa OD38, ada tabung pipa OD340, ada bocap 300 cc, kemudian ada bocap 500 cc, hingga ada bocap yang 700 cc dan 1000 cc. Nah, ketika teman-teman ingin memiliki jumlah shot tembakan yang banyak, bukan pressure-nya yang ditinggikan, bukan dari 0 sampai 3500 teman-teman full isi, ini bukan patokan jumlah tembakan banyak. Ini yang banyak keliru di lapangan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin jumlah shot lebih banyak, misalkan teman-teman biasanya memiliki jumlah shot 20 kali, sedangkan teman-teman pengen 100 kali. Bukan pressure-nya yang ditinggikan, tapi volume angin, volume tabung yang dibesarkan. Misalkan dari 32, teman-teman upgrade ke 38 atau ke 40. Atau senapan teman-teman diganti menggunakan bocap 300 cc dan bocap 500 cc. Bahkan ada bocap yang 1000 cc. Itu yang bisa merubah jumlah tembakan lebih banyak, bukan pressure yang dinaikkan, karena setiap tabung itu rata-rata maksimal pengisiannya di 2800 PSI. Jadi intinya mau tabungnya OD32, mau tabungnya OD38, mau tabungnya OD40, mau tabungnya bocap 300 cc atau bocap 500 cc atau bocap 1000 cc, tetap maksimal pengisiannya di 2800 PSI. Yang membedakan jumlah shot adalah cc pada tabung. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video ini dan bisa mengerti bagaimana cara membaca manometer senapan atau indikator pressure yang teman-teman miliki. Apalagi teman-teman banyak kasus, Kang, saya pengennya senapan tanpa manometer. Ini lebih keliru lagi. Senapan tanpa manometer itu senapan yang dibuat sebelum teknologi manometer hadir di Indonesia. Banyak senapan-senapan yang jadul tanpa manometer itu diisinya lebih tentatif lagi, lebih random lagi. Jadi kita tidak bisa mengetahui pressure yang sesungguhnya ada di senapan. Kita hanya bisa melihat pressure yang ada di bagian pompa pengisiannya saja. Sekarang sudah sangat teknologi, sangat maju. Jadi buat teman-teman jangan sampai keliru. Jangan sampai nanti malah gigit jari ketika teman-teman terjadi trouble di lapangan. Segitu aja hanya di Wild Hunter. Mudah-mudahan pengetahuan tentang membaca manometer atau high quality pressure ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman pemula agar bisa lebih terkontrol lagi ketika menggunakan senapan. Kita akan coba lihat bagaimana cara kita mengisi dan batas maksimal pengisian di 2800 PSI menggunakan senapan Commander. Ini videonya. Oke, teman-teman, di depan kita langsung ke senapan. Di sini Commander mempunyai manometer dengan maksimal pressure di 3500 PSI sama dengan yang tadi kita demokan. Jadi pengisian maksimal dari Commander ini dia 2800 PSI. Kita ketahui bahwa senapan ini memiliki 0 PSI. Sekarang memiliki pressure di 0 PSI. Kita akan coba naikkan pressure-nya sesuai dengan maksimal pengisian yang dimiliki oleh si Commander ya. Pertama-tama kita akan coba masukkan selang pompa skubanya. Seperti itu. Kemudian kita akan coba isi anginnya. Oke, sebelum mengisi kita kokang dulu. Dari 0 PSI, PCP harus dikokang agar pemukul hammer tidak menekan si valve. Isinya kita menggunakan scuba dan kita harus pelan-pelan mengisinya, jangan sekaligus seperti itu ya, naik perlahan pressure-nya. Oke, sudah masuk 1000 lebih, 1000 PSI. Kita masuk ke 1500, kemudian kita masuk ke 2000 PSI, kemudian sekarang masuk ke 2100,
dan kita masuk ke 2500 PSI. Kita stop dulu teman-teman. Setelah 2500 PSI kita membutuhkan 3 garis lagi agar bisa mencapai maksimal pengisian di 2800 PSI. Kita naikkan lagi sampai 2800. Kita naikkan. Oke, manometernya naik 1, 2, satu lagi, 3. Oke, ini merupakan maksimal pengisian dari senapan Commander. Kita lepaskan anginnya. Oke, nah cara membaca manometer itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin mengisi senapan angin dengan maksimal pengisian 2800 PSI, cara membaca dan mengisinya seperti ini. Ini sudah 2800 PSI. Jadi ini senapan sudah bisa digunakan dengan aman dan nyaman tanpa khawatir senapan akan meledak. Secara teknis senapan itu didesain khusus untuk maksimal pengisian di 2800 PSI. Jadi buat teman-teman selalu berhati-hati, safety, ikutin anjuran yang diberikan oleh si pengrajin itu sendiri. Oke teman-teman, alhamdulillah video ini udah selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa saling mengingatkan kepada teman-teman berlian di seluruh Indonesia, bisa saling mengingatkan agar kejadian-kejadian teknis di lapangan yang bisa merugikan teman-teman semua bisa diminimalisir dengan adanya video ini. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman di rumah, kemudian ke grup-grup berburu, agar teman-teman pemula atau yang baru masuk hobi senapan angin bisa melihat video ini dan bisa belajar bagaimana teknik menggunakan senapan dan memegang senapan ketika kita di area perburuan. Saya Cipta Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Boom!